bunga itu punya waktu makannya sendiri. Begitupun kita loh Teh. Setiap orang itu pasti punya proses, waktu, takdir, bahkan gitu jalan hidup yang berbeda-beda. Apapun yang kita lakukan mungkin bagi orang yang gak senang itu salah gitu ya. Pagi kita bangun terus jadi versi sempurna kita, tapi bangun besok pagi dengan versi terbaik dari diri kita dari kemarin gitu loh. Gitu. Bukan tembok ya. Jadi kayak batasan sejauh mana sih orang bisa mengontrol kita, sejauh mana orang boleh mengetahui tentang diri kita. Itu gak growth sama pasangan kalian. Kalau menurut aku tinggalin aja sih. Kalau misalnya temennya yang cerita, karena itu tuh bisa menjadi langkah kecil teman-teman kalian tuh kehilangan percaya diri gitu ya dengan kalian ngejudge. Nih kan di genre tuh ada yang namanya Pick Air. Pasti inget ya, karena ini duta genre senior kita. Aja di situ tuh sebenarnya dari remaja oleh remaja untuk remaja dengan cara remaja juga. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Warginet, Sampurasun. Wah, senang sekali kembali lagi saya Suci Amelia tentunya di podcast Suara Garut. Dan hari ini khusus nih buat Warginet semua, kita mendatangkan tamu spesial yang akan membahas nanti terkait dengan motivasi-motivasi, apalagi kalau teman-teman di sini Warginet Gen Z remaja semua. Langsung aja, ini dia Teh Karisma. Teteh, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik sekali. Wah, ini kalau dari selempangnya aja kayaknya Warginet di rumah udah tahu ya. Tahu mungkin ya. Betul sekali. Dan kalau lihat selempang itu kayak mau salam genre kalau aku ya. Iya, Teh Karisma, gimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Baik ya, baik sekali. Dan gimana kesibukannya nih? Saat ini kesibukannya mungkin karena Terbaik Satu itu harus mengemban amanah kembali di provinsi gitu. Jadi sedang mempersiapkan diri, mental, fisik dan lain sebagainya gitu untuk melaju ke provinsi. Luar biasa sekali, keren banget nih ya Warginet semuanya. Kita sekarang kehadiran sosok yang sangat menginspirasi dan tentunya bakal berbagi ya Teh selama podcast segmen kali ini. Oke. Teh Karisma berarti sekarang masih muda ya, kan umurnya masih muda ya? Masih remaja. Iya, barangkali Warginet di rumah belum tahu kan ya, kalau duta genre itu masih muda-muda kok. Ya. Oke, berarti sekarang udah lulus SMA? Udah, baru aja lulus bulan kemarin dari SMA Negeri 1 Garut. Wah, SMA Negeri 1 Garut baru lulus ya? Baru lulus banget. Berarti memasuki masa-masa pusing juga nih ya? Betul sekali ya. Tapi gimana? Udah aman? Alhamdulillah udah mengamankan diri. Mengamankan diri. Kemarin lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP di Politeknik Negeri Bandung. Ih, keren banget. Jadi udah melewati masa-masa sulit itu ya, karena sudah menentukan pilihan. Alhamdulillah. Iya, betul sekali. Oke, Teh Karisma, karena kan kalau misalnya di genre itu kita konsen di remaja ya. Betul. Di remaja. Terus kalau misalnya kita sekarang melihat realitanya di Kabupaten Garut, menurut Teh Karisma ini remaja di zaman sekarang itu tantangannya seperti apa sih Teh? Oke, kalau tantangan remaja zaman sekarang gitu ya, yang aku lihat gitu dari sudut pandang aku pribadi juga ya Teh ya, yang aku rasa remaja sekarang itu gak kekurangan kesempatan untuk berkembang kalau menurut aku. Justru mereka itu terlalu banyak pilihan dan terlalu banyak suara-suara yang mempengaruhi mereka. Contoh sederhana aja gitu ya, sekarang kan Gen Z siapa sih gitu yang gak punya media sosial gitu ya. Betul-betul. Tiap kali itu pasti mereka buka Instagram, TikTok dan platform lainnya gitu. Dan di situ itu banyak gak sih kita lihat pencapaian orang-orang? Iya, bener-bener sepakat. Tahu gak sih ada anak umur 5 tahun, bayangin udah lolos, udah dapat beasiswa kedokteran. Wow. Itu anak umur 5 tahun gitu loh. Dan masih banyak pencapaian lainnya gitu yang membuat remaja itu merasa kayak, kok aku gini-gini aja gitu ya, ngerasa stuck dengan dirinya sendiri.
Nah, padahal dunia tuh gak bekerja secepat itu gitu. Banyak remaja sekarang itu terlalu membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Banyak compare gitu ya dirinya dengan orang lain. Padahal ya, kalau menurut aku, teman-teman percaya diri aja sama kapasitas, sama kemampuan yang teman-teman miliki. Jadi, karena terlalu banyak di media sosial mungkin ya melihat pencapaian orang lain, akhirnya mereka nge-compare dan tidak percaya diri atas dirinya sendiri. Iya, setuju banget. Karena sekarang kita tuh harus membatasi nikmat kita ya Teh ya. Kalau misalnya terus ke sana, karena gampang banget diakses untuk zaman sekarang ini. Bener-bener sih Teh, aku sepakat banget tadi kalau misalnya tentang remaja sekarang yang apa-apa tuh mudah ngebandingin diri itu karena segalanya mudah diakses gitu ya. Terus kalau tadi kita ngomongin tentang media sosial gitu kan ya, sekarang tentunya punya pengaruh besar dari anak muda gitu. Gimana caranya supaya kita tadi alih-alih tadi ada sisi negatifnya, sisi positifnya supaya kita bisa nge-branding diri dengan percaya diri tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Menurut Teh Karisma sendiri seperti apa nih? Jadi kalau menurut aku ya, aku tuh suka banget dengan analogi bahwasannya bunga itu punya waktu makannya sendiri. Begitupun kita loh Teh. Setiap orang itu pasti punya proses, waktu, takdir, bahkan gitu jalan hidup yang berbeda-beda. Jadi ketika teman-teman merasa tertinggal jauh, itu tuh bukan tertinggal tapi memang belum saatnya aja. Jadi daripada teman-teman gitu melihat apa ya, karena pencapaian yang kita lihat di media sosial itu tuh hanya menampilkan highlightnya aja gak sih, gak keseluruhannya gitu loh. Gak nangis-nangisnya, gak marah-marahnya mungkin ya di belakang. Jadi jangan sibuk gitu melihat mekarnya bunga orang lain gitu, melihat perkembangan orang lain, sehingga kalian itu lupa untuk menyiram tanaman kalian sendiri, untuk mengembangkan potensi kemampuan di diri kalian sendiri. Gitu sih. Karena egoisnya media sosial itu realitanya yang bagus-bagusnya aja gitu kan ya. Dan kita tuh ngelihat cuman sepersekian persen dari kehidupan aslinya. Kalau Teh Karisma sendiri yang di-upload gitu kan ya sebagai seorang duta genre yang tentunya harus menginspirasi banyak orang, pernah gak sih Teh punya struggle gitu kayak yang mau di-post, apakah takut ada pandangan orang lain yang sepertinya padahal Teteh tuh upload tuh bukan untuk ini, tapi takutnya ada pandangannya ini gitu, karena media sosial kan seluas itu ya. Pernah gak Teh kayak gitu? Pernah sih, banyak mungkin ya struggle-nya. Mungkin apalagi sekarang gitu diamanahi sebagai duta genre terbaik satu, mungkin banyak orang yang pasti ada yang senang gitu, pasti ada juga yang gak senang. Jadi apapun yang kita lakukan mungkin bagi orang yang gak senang itu salah gitu ya. Mau sebener apapun juga niatnya mau motivasi tapi kok flexing banget gitu ya, padahal kan gak niat gitu. Betul gitu sih. Pernah gitu ya Teteh juga ada di posisi kayak gitu sebelum mau nge-post. Itulah riskannya media sosial ya Teh ya. Sekarang mungkin menurut Teh Karisma nih, apa sih kebiasaan sederhana yang bisa bikin remaja ini terus berkembang, dan tentu saja berkembang itu kan untuk jadi versi terbaiknya? Kalau menurut aku cara kita mengembangkan potensi terbaik diri kita itu jangan mengejar hasil Kak. Jadi bangunlah kebiasaan baiknya. Karena kalau kita sudah membangun kebiasaan baiknya, kita pun akan menuai hasil baiknya juga gitu loh. Kayak apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai gitu. Jadi bangun dulu aja kebiasaannya. Dan menurut aku gitu, untuk jadi versi terbaik diri kita itu tuh gak harus besok pagi kita bangun terus jadi versi sempurna kita. Tapi bangun besok pagi dengan versi terbaik dari diri kita dari kemarin gitu loh. Lebih baik dari yang kemarin. Menurut aku itu definisi berkembang yang sesungguhnya. Jangan bandingin ya Teh. Betul. Diri kita aja dulu nih. Nah kita ada tipsnya nggak kalau dari Teh Karisma sendiri untuk hal sederhananya kayak gimana? Untuk sederhananya mungkin ya, karena remaja itu menurut aku harus produktif ya. Harus produktif, jadi membiasakan diri untuk tidak lama-lama bermain media sosial gitu. Karena jujur ya, kalau misalnya aku pun pernah ada di titik kayak main medsos tuh berjam-jam gitu. Kalau di scroll tuh gak kerasa gitu ya. Beda kalau baca buku. Baca buku kayaknya di 5 menit pertama aja menyerah. Iya benar-benar. Jadi kalau Teh Karisma sendiri mah membangunnya dengan kayak gitu, membatasi mungkin ya dari media sosial, apalagi scroll gak jelas. Iya benar-benar. Terus kalau sekarang kan realitanya juga banyak nggak sedikit gitu ya, nggak sedikit
remaja yang kesulitan untuk menentukan tujuan hidup. Menurut Teh Karisma, gimana cara untuk kita mengenali potensi diri? Untuk mengenali potensi diri ya, kalau menurut aku potensi diri itu kayak puzzle. Jadi cara kita melihat gambaran utuh apa passion kita mungkin ya, apa kemampuan kita itu tuh dengan cara mencoba hal-hal baru yang dalam artian positif ya Kak. Karena gimana kita mau lihat gambar keseluruhan kalau kita aja baru menemukan satu keping, baru mencoba satu hal aja gitu ya. Jadi menurut aku kalian coba mencari pengalaman terbaik dari diri kalian sendiri, karena mencoba itu akan menambah juga kepingan puzzle, dan juga kalian akan melihat gambaran utuh gitu dari sebenarnya aku tuh sukanya apa, passionnya apa, itu setelah mencoba banyak hal sih kalau menurut aku. Karena Teh Karisma kan tergolongnya masih muda juga gitu ya, muda sekali. Aduh, ini aku pertama kali lo podcast sama yang muda. Jadi ngerasa udah tua. Tapi emang kita kayaknya beda 6 bulan aja sih. Kan 6 tahun ya? Oh enggak. 6 bulan. Nah, jadi kalau dari Teh Karisma sendiri kapan tuh udah ngerasa kayak aku tuh potensinya di sini, aku passionnya di sini gitu, dan aku enjoy menjalani ini tuh di umur Teh Karisma yang berapa? Jujur ya, ini kalau boleh cerita ya, izin cerita teman-teman semua. Boleh dong. Aku itu mulai mulai ikut-ikut lomba gitu loh Kak. Itu tuh waktu kelas 2 SD. Wow. Ya, sudah mencari jati diri. Mencari jati diri. Maksudnya tuh kayak mencari kesenangan aku tuh di mana sih gitu. Aku tuh dari 2 SD. Kakak udah seneng nyoba lah ya. Udah gitu. seneng nyoba karena lingkungan juga membantu gitu ya. Kasih dukungan positif juga. Kelas 2 SD. Kakak tau gak sih yang namanya pentas PAI waktu SD? Iya. Pokoknya adalah itu. Itu tuh jenjang SD kan. Aku ikutan dari kelas 2 sampai kelas 6 mau berakhir, gak pernah menang loh. Oh gitu. Gak pernah dapat, menurut aku waktu itu aku dapat harapan 2 itu udah paling tinggi loh di 4 tahun itu. Jadi kayak kalau misalnya bilang apa ya, berpengalaman enggak sih, cuman banyak hal-hal gitu, pengalaman-pengalaman sebelumnya yang membuat aku tuh sadar gitu kalau misalnya nggak mudah gitu loh untuk ada di titik ini, dan ternyata kesenangan aku tuh ada di public speaking. Suka banget gitu kalau ngobrol, curhat di depan publik tuh suka gitu. Sama lagi. Sama. Enjoy banget gak sih kita tuh ngobrol? Bener. Kayak aku nanti ya ini ya. Nanti mungkin kamu kalau misalnya udah semakin besar, udah kayak udah harus terjun di dunia pekerjaan, dan kamu tuh akan ngerasa bahwa public speaking itu emang jadi passion kita tuh nanti di kerjaan juga akan sangat dibutuhkan. Akan sangat dibutuhkan, dan kita menjalaninya sangat enjoy. Betul. Seru deh. Karena jadiin pekerjaan tuh hobi gak sih? Betul. Jadi yang emang udah bekerjaan sesuai dengan hobi itu seru banget. Ya ping kita tuh dibayar. Hobi yang dibayar gitu kan ya, karena emang rumahnya cewek itu kan emang suka ngomong gitu kan. Ya, tapi tadi nggak semua omongan itu memang dapat ada value-nya gitu kan ya. Gitu. Jadi emang udah dari kecil ya Taya? Iya, dari kecil banget. Aduh, itu aku sempat ngalamin di kelas berapa gitu. Yang namanya aku lomba itu diem hampir semenit di depan panggung, cuman karena kayak ada orang yang ngeliatin aku terus bilang kayak itu tuh gitu loh Kak di belakang. Terus aku kayak jadi ke distract gitu loh, bener-bener kayak. Tapi dari pengalaman itu aku jadi sadar kayak apa sih pengaruhnya omongan orang lain gitu buat aku. Jadi akhirnya aku bukan bodo amat sama omongan orang ya, lebih ke memfilter mana yang harus aku jadikan motivasi, mana yang biarin aja. Bener. Jadi poinnya memang ketika kita sudah mencapai di titik ini passion kita tuh harus menjalani dulu tadi. Fase-fase ya gagal dulu, omongan orang dulu gitu kan ya, sampailah kita di titik kayak ternyata di sini gitu. Betul ya. Oke. Public speaking berarti tadi ya sukanya di sana. Terus kalau misalnya menurut Teh Karisma sendiri gitu ya, yang sekarang sudah terjun di Duta Genre, kan di Duta Genre tuh Teteh sebenarnya udah tahu belum kalau misalnya kita tuh fokusnya ke apa aja nih? Sudah tahu dong. Iya dong, pasti dong ya. Pasti lah ya. Dan salah satunya itu kan kita ada di remaja ya. Betul. Di remaja, dan yang pentingnya itu tadi ada perempuan yang perlu kita highlight ya, karena kan dari DPPKB itu juga sebenarnya udah ada di ada perempuannya. Nah, sekarang coba kita sambungin gitu ya antara topik kita dengan realitas sekarang. Banyak banget nih
kekerasan seksual, mau kekerasan seksual ataupun kekerasan dalam pacaran gitu, karena yang sekarang udah ini banget, apalagi yang marak ya kasusnya. Baru yang banget kemarin ya, betul. Yang sampai 250 juta tuh itu DPO-nya kalau misalnya bisa dapat gitu kan. Aku tadinya mau nyari juga. Udah ketemu. Oke, bener-bener. Nah kan itu ya. Terus menurut Teh Karisma sendiri, hal apa sih yang penting diketahui remaja perempuan agar bisa lebih menjaga dirinya, melindungi dirinya, even itu tuh dari pacarnya sendiri? Karena kan baru pacaran juga. Iya, setuju. Iya kan, lebih baik jomblo aja. Kayak aku dong. Kayak aku juga sih. Oke, boleh tadi jawab. Ini berarti woman to woman gitu ya, perempuan atau perempuan. Kalau menurut aku, karena rata-rata ya yang mungkin yang aku lihat yang dari sudut pandang aku gitu, banyak orang itu takut dianggap gak enakan. Jadi kalau menurut aku, jangan kalian takut ketika kalian menolak itu dianggap gak enakan gitu loh. Jadi teman-teman perempuan itu harus bangun batasan diri gitu, bukan tembok ya. Jadi kayak batasan sejauh mana sih orang bisa mengontrol kita, sejauh mana orang boleh mengetahui tentang diri kita. Jadi bangun batasan, dan menurut aku buat batasan itu bukan berarti kita jahat gitu, tetapi itu bentuk menghargai diri kita sendiri. Nah kalau untuk perempuan, karena lagi maraknya kasus ya kekerasan seksual dan yang lain-lain, kita itu harus tahu hubungan sehat itu seperti apa. Kalau menurut aku hubungan sehat itu hubungan di mana ikatan yang terjadi ketika dua belah pihak ini saling menguntungkan. Betul. Baik saling menghargai, saling menghormati, dan ketika sudah melanggar pasangan kalian gitu ya, sudah melanggar batasan yang kalian buat sedari awal, mending tinggalin aja gitu ya. Daripada kan suka ada ya pacar yang ngekang-ngekang ya gak sih, posesif boy kalau sekarang ya. Bener. Males banget gak sih? Dengerinnya udah males banget. Udah males banget. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa teman-teman itu gak growth sama pasangan kalian, kalau menurut aku tinggalin aja sih, karena susah ya kalau di pihak perempuan. Maksud tuh gak dikit gitu perempuan yang dominan untuk ngatur laki-lakinya. Iya, betul banget. Tinggalin aja. Tapi pernah nggak Teh Karisma sendiri gitu ada di posisi memang ada mungkin teman atau kerabat atau di lingkungan yang kejadian seperti itu? Aku enggak sih, cuman ini ada cerita yang wow banget sih ya. Kalau menurut aku pengetahuan tuh penting banget. Karena aku tuh punya bibi lah ya, saudara gitu, kerja di puskesmas, dan waktu itu tuh ada penyuluhan ke desa-desa terpencil gitu loh Kak, tentang kekerasan seksual, pelecehan dan lain-lainnya. Nah di situ tuh ngapalin lah biasa kayak teman-teman itu kan remaja ya, bagian mana yang tidak boleh disentuh dan lain sebagainya gitulah ya, edukasi tentang kesehatan reproduksi dan sebagainya. Tiba-tiba pas beres ada tuh remaja yang nyamperin, dan dia bilang kayak gini loh Kak, bayangin. Bu, itu gak boleh ya? Iya gak boleh, tapi aku begitu setiap hari. Bayangin Kak. Terus bertanya-tanya dong, maksudnya gimana? Iya karena menurut, jadi itu sama pamannya. Kalau menurut paman aku itu tuh bentuk kasih sayang, bentuk balas budi, karena memang orang tuanya sudah meninggal gitu. Jadi kayak berarti itu tuh anaknya umur berapa? Masih kecil? SMP lah Kak. SMP. Iya menurut kita mungkin SMP tuh sekarang seharusnya udah tahu ya. Udah dapat pengetahuan tentang itu, tapi ternyata di desa terpencil hal itu tuh belum tersampaikan dengan masih sangat tabu gitu ya. Betul. Aku dengarnya kaget banget, kayak kasihan sih Kak. Iya, karena kayak bisa banget pamannya ngedoktrin supaya itu tuh, karena katanya harus balas budi, kamu tuh sebagai anak harus balas budi, harus istilahnya berterima kasih lah gitu kepada yang sudah merawat. Padahal kan bukan kayak gitu ya. Bentuk kasih sayang tuh gak kayak gitu. Jadi tidak pernah ada pembenaran untuk hal-hal yang memang dilewat batas, apalagi ke tadi area-area yang memang sebenarnya itu nggak boleh gitu. Tapi yang lebih mirisnya lagi sekarang, Karisma juga scroll kan, pasti kan? Pasti dong, ada. Juga kalau menurut aku. Scroll gitu. Kalau misalnya ada konten-konten yang cowoknya misalnya agak cakep gitu kan, sekarang ganteng lah gitu, gimana? Mirisnya justru wanita sekarang itu ada komentar-komentar yang melecehkan dirinya sendiri. Tahu kan tentang itu? Tahu banyak. Ya ampun, itu tuh kalau aku dari cewek tuh bener-bener kayak ngerasa aduh malu. Kok bisa gitu tuh cewek sekarang yang dari mati-matian tuh, kita tuh kan harusnya
mengangkat derajat perempuan. Ini bisa-bisanya dengan sadar dirinya sendiri pun mengatakan hal yang seperti itu. Kalau dari Teh Karisma gimana tuh? Menurut aku itu terlalu dinormalisasikan sih Kak, dan banyak yang menganggap hal itu sebagai candaan dan lucu. Padahal tanpa kita sadari ya Kak, itu tuh jadi menormalisasi gak sih, kayak candaan atau ini mah just kidding mungkin ya. Padahal hal-hal kayak pelecehan dan kekerasan seksual itu berawal dari candaan. Dari candaan dari orang-orang yang mewajarkan dan akhirnya dinormalisasikan. Jadi kalau menurut aku, perempuan tuh harus aware terhadap dirinya sendiri, lingkungan sekitar juga. Jangan sampai kalau misalnya kita gak mau vokal gitu ke medsos kayak guys gini-gini, kita belum berani. Kalau menurut aku lebih baik kita tidak mewajarkan hal tersebut, tidak menganggap hal tersebut sebagai candaan. Karena belum ada candaan gak sih Kak? Marwahnya itu udah menurunkan marwahnya dengan sengaja gitu ya. Orang-orang bilangnya kan lucu, terus cegil katanya. Menurut aku perlu ada batasan sih ya. Aku setuju banget sih gitu. Gitu ya. Jadi memang realitas kompleks sekarang remaja itu sekompleks itu gitu kan ya. Dan perlu kesadaran dari berbagai pihak itu penting banget gitu. Oke. Jadi kalau menurut Teh Karisma sendiri seperti apa sih tanda, tadi kan udah disinggung sedikit mungkin ya tentang bagaimana tuh hubungan yang sehat atau pertemanan yang sehat. Nah dari kacamata Teh Karisma sendiri tuh seperti apa sih? Oke, hubungan yang sehat ya. Atau enggak hubungan relationship juga, just friend boleh? Oh boleh. Just friend ya. Kalau menurut aku harus sportif sih. Sportif, jangan sampai kita berteman itu justru temannya membatasi, kayak aku gak mau loh kamu temenan sama dia. Mungkin pasti ada gak sih teman pun ada yang posesif loh Kak sekarang. Kayak kamu temenannya harus sama aku gitu loh. Pasti ada yang kayak gitu. Sedangkan kan sekarang gitu, di realitas sekarang relasi itu penting banget. Jadi menurut aku kita tuh harus jangan stuck gitu loh, jangan stuck dengan mindset yang aku rasa itu tidak akan membangun diri kalian sendiri. Jadi bekal pengetahuan penting banget. Jadi ketika teman-teman sudah tahu apa yang misalnya membuat teman-teman berkembang dan tidak, teman-teman harus bisa memproseskannya gitu loh, harus bisa mengelola diri teman-teman sendiri. Jangan sampai orang itu punya kontrol penuh gitu loh ke diri kita sendiri, karena sejatinya diri kita sendiri itu yang mengelolanya tuh harus kita sendiri gitu. Betul. Ya lagi-lagi kesadaran penuh tentang diri kita, membatasi dalam segala hal, termasuk tadi orang-orang yang memang membuat kita nge-grow itu. Cut off aja udah gitu. Cut off. Gak apa-apa kok cut off orang demi kewarasan diri gitu. Harus sih sekarang. Harus kan ya. Harus bener-bener. Oke. Terus kalau misalnya nih di Warginet nih ada yang nonton di rumah, mengalami, ada rekannya atau dirinya sendiri atau kerabatnya yang mengalami pelecehan, perundungan atau merasa tidak aman, apa sebaiknya sih yang kita lakukan sebagai teman atau diri kita sendiri yang mengalami gitu? Kalau sebagai teman ya, aku pun pernah merasakan gitu, ada di titik kayak capek gitu ya, capek sama kegiatan dan lain-lain. Dan ketika aku cerita, aku tuh sebenarnya butuhnya bukan dikasih solusi, ya gak sih? Bener-bener. Kadang cuma pengen didengerin aja gitu. Sebagai teman menurut aku jangan menghakimi ya kalau misalnya temennya yang cerita, karena itu tuh bisa menjadi langkah kecil teman-teman kalian tuh kehilangan percaya diri gitu ya dengan kalian ngejudge. Jadi kalau misalnya kalian nih punya teman yang mungkin ada di titik terendahnya pada saat itu, teman-teman cukup dengerin aja. Dan spesialnya nih Kak, di genre tuh ada yang namanya Pick Air. Masih inget ya? Karena ini duta genre senior kita. Udah tua. Betul. Iya, ada Pick Air namanya Pusat Informasi Konseling Remaja. Di situ tuh sebenarnya dari remaja, oleh remaja untuk remaja dengan cara remaja juga. Jadi kan kadang kita kalau cerita, curhat lebih relate kalau ngomongnya sama teman sebaya ya gitu. Jadi pemerintah itu mewadahi kita di Pick Air. Karena tapi di Pick Air juga itu sudah dapat bekal pelatihan. Jadi ketika
teman-teman curhat, dikasih solusi yang memang relevan gitu. Kadang kan kalau misalnya curhat ke teman sebaya, mungkin ada yang sudah dibekali pengetahuan dan belum. Jadi kayak ketika dikasih solusi mungkin salah, keliru gitu ya. Jadi kalau misalnya di Pick Air ada pendidik sebaya dan konselor sebaya yang akan membantu gitu teman-teman ketika mengambil keputusan. Karena masa depan bangsa itu ditentukan sama remaja. Oleh karena itu remaja juga harus berkualitas. Betul, setuju banget. Keren banget ya Karisma ya. Jadi itu tadi mungkin kalau misalnya teman-teman di rumah Warginet ada temannya yang memang mengalami hal yang tadi kita sebutkan, untuk langsung aja ya Teh, jangan didiemin gitu kan, jangan sampai memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul gitu, kayak gitu ya. Oke, terus menurut Teh Karisma sendiri nih, apa peran laki-laki dan perempuan dalam menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan tentunya saling menjaga? Oke. Menurut aku itu tuh peran yang setara gitu antara perempuan atau laki-laki itu punya kewajiban yang sama gitu untuk sama-sama menciptakan lingkungan yang aman gitulah ya istilahnya. Betul. Caranya sederhana aja sih, karena setara baik perempuan dan laki-laki lebih menghargai baik perempuan atau laki-lakinya gitu loh. Jangan melanggar batasan-batasan. Jadi kalau misalnya di lingkungan nih ada temannya atau mungkin kerabatnya merasa tidak nyaman, merasa tidak nyaman gitu, tolong jangan langgar batasan itu, karena setiap orang pasti punya privasi dan lain-lain ya. Betul. Jadi cara kita membangun lingkungan yang aman itu dengan cara kita menghargai sesama sih Kak, kalau menurut aku. Betul. Apalagi kan masih sering ya Teh kejadian kalau misalnya di jalan ada cowok-cowok tuh yang kayak catcalling dari hal kayak gitu kan. Aduh, betul. Kita sebagai perempuan kadang suka bingung juga ya. Tapi aku kalau misalnya posisinya nih, mungkin ini bisa jadi tips juga sih. Buat perempuan Warginet di rumah. Kalau aku sendiri ya Teh, aku sendiri kalau misalnya di jalan. Tapi kalau ini harus ada ini lagi, kalau misalnya yang rame. Rame. Enggak malam-malam sepi gitu ya. Enggak malam. Kita boleh tuh samperin aja orang. Kayak iya gimana gitu. Kadang kalau kayak gitu dia diam sama malu, diem karena dia beraninya ya cuman kayak gitu doang gitu kan. Tapi kalau misalnya ya sepi itu ya jangan. Buru-buru aja itu gitu. Kayak masuk ke bener gitu. Jadi emang kurangnya gitu kan ya, kurangnya kepekaan antara satu dengan yang satu lagi gitu, sampai akhirnya terjadilah hal-hal yang memang kurang menghargai itu. Betul. Gitu kan, karena tadi benar cerita Karisma, jadi pentingnya saling menghargai gitu kan, sederhana aja sih. Hal-hal kecil yang nantinya akan berpengaruh besar gitu. Betul banget. Terus apa yang paling ingin Teh Karisma sampaikan untuk remaja di Garut nih? Yang ingin aku sampaikan untuk remaja Garut, kalau boleh aku titip pesan gitu ya, tolong teman-teman lebih aware lagi terhadap isu-isu remaja, kayak isu kesehatan mental, kesehatan reproduksi, dan triad KRR. Getnet tuh selalu kayak gini ya. Ini ada maknanya Warginet. Jadi teman-teman kalau misalnya Islam kiri kan pasti kayak gini nih. Betul. Dan nolnya itu bagian dari zero, atau kita tidak menormalisasikan ketiga hal ini. Itu namanya triad KRR. 3 resiko ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Salah satunya itu ada seks bebas atau belum menikah. Betul. Gitu, apa seks bebas. Lalu ada perkawinan anak di bawah umur gitu ya. Dan juga ada penyalahgunaan nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Mengapa hal itu penting? Karena menurut aku itu tuh sekarang harus sudah menjadi dasar gitu, harus menjadi landasan berperilaku seorang remaja. Karena sekarang kan lagi maraknya ya kasus pelecehan, kasus yang mungkin menurut kita di luar nalar. Itu karena kurangnya pengetahuan, karena ketidaktahuan, kurangnya aware, kurangnya peduli terhadap lingkungannya, baik itu diri sendiri ataupun lingkungannya. Karena kalaupun misalnya kita gak tahu, gimana kita bisa waspada dan mencegah gitu. Kalau kitanya sendiri aja tidak dilandasi pengetahuan yang mumpuni. Jadi lebih aware lagi sih terhadap isu remaja. Keren banget. Aduh, triad KRR-nya.
harus ditanamkan ya. Betul. Bukan cuman dari genre-genre aja nih. Oh ya, tapi kalau misalnya Teh Karisma sekarang berarti udah berapa bulan sih dari kemarin dinobatkan? 3 bulan kayaknya. 3 bulan. Iya. Dan udah ke turun langsung ke lapangan? Sudah, aku kemarin paling jauh udah ke Banjarwangi. Oh, luar biasa. Iya. Udah ke Banjarwangi. Dari Banjarwangi. dinas berarti ya? Dari dinas, betul. Gimana ketemu hal-hal unik apa di sana? Seru banget karena kan perjalanan juga jauh ya, jadi banyak yang kita bahas dan aku lihat banyak apa ya, aduh aku gak tahu, lupa lagi namanya, banyak makanan khas dari Banjarwangi yang enak loh, kok aku baru tahu ada makanan seenaknya di Banjarwangi. Dan budaya-budaya juga ini loh, maksud tuh kayak aku belum tahu gitu ada hal yang kayak gitu, dan kayak asik-asik banget sih remaja. Jadi remajanya tuh terbuka gitu loh Teh. Kayak happy dikasih pengetahuan, edukasi gitu. Karena bagi mereka hal yang menurut kita kecil ya, kayak cuman memberikan edukasi, istilahnya ngobrol aja gitu. Menurut mereka itu tuh hal yang luar biasa sih kalau aku lihat dari excitednya mereka gitu. Dan itu mungkin yang memang perlu kita benahi bersama. Betul. Gitu ya, bahwasanya memang edukasi terkait hal-hal yang tadi 3 itu sebenarnya masih belum menyeluruh dan belum rata gitu. Dan pentingnya berbagai pihak untuk sama-sama mengedukasi itu gitu kan ya. Karena Duta Genre kan personelnya nggak sebanyak itu juga. Setiap sedangkan dari Garut aja kita ngambilnya kan itu sebanyak wilayah itu. Iya. Gitu kan ya. Apalagi Garut memang seluas itu banget gitu kan, selatan ya, apalagi yang pelosok-pelosok. Ayo semuanya gitu kan ya, Duta Genre yang semuanya, kalau aku ya selalu bilangnya kayak kalian tuh semuanya juga remaja-remaja yang aware tentang kesehatan dan remaja lainnya, itu tuh sebenarnya Duta Genre juga loh. Setuju. Nggak perlu kita pakai selempang gitu kan, nggak perlu. Jadi siapapun yang memang bisa lebih aware, ayo gitu, boleh kok gitu, kita boleh banget mengedukasi sesama gitu kan ya. Setuju. Seru banget jujur sih. Ya kan, banyak banget desa-desa yang aku kunjungi dan memiliki apa ya, budaya tersendiri gitu loh. Padahal itu kan sama-sama Garut ya. Kalau menurut aku kayak 11-12 gak sih? Ya cuman gak terlalu jauh beda sih. Cuman ada budaya baru yang baru aku tahu gitu. Selain menambah pengetahuan tentang isu remaja gitu ya, dikasih pengetahuan juga gitu tentang budaya. Keren banget. Seru banget. Terakhir mungkin ada nggak nih harapan dari Teh Karisma untuk generasi muda Garut ke depannya seperti apa? Untuk remaja Kabupaten Garut, aku harap ke depannya remaja Garut dan Garut itu sendiri menghasilkan remaja-remaja yang berkualitas, remaja-remaja yang menampilkan potensi dirinya dengan versi terbaiknya. Dan ketika kalian sudah memiliki potensi yang baik, tolong peduli sekitar, karena dunia itu gak butuh orang pintar sendirian ya, tetapi orang yang mampu berkolaborasi. Dan kita pun sulit mengubah dunia sendirian, tapi kita juga bisa menjadi alasan dunia orang lebih baik karena kepedulian kita. Luar biasa. Keren banget nih closing statementnya. Mudah-mudahan Teh Karisma ya, semua yang diharapkan dan segala halnya. Teh Karisma kan sekarang udah mau mulai kuliah. Betul. Ya, mau persiapan juga buat mewakili Garut ke provinsi, semuanya dilancarkan. Amin. Kita warga Garut pastinya mendukung semua remaja ya, remaja berprestasi yang akan mengharumkan nama Kabupaten Garut. Terakhir mungkin di sesi ini boleh Teh Karisma kita pandu salam genre dulu. Boleh banget dong. Iya, ayo Teh Karisma deh yang pandunya. Kakak dong. Aduh, Teh Karisma dong. Oke, salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Garut, ngahiji, ngabakti, ngabukti. Luar biasa. Terima kasih ya Teh Karisma. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu hadir berbagi yang super insightful ya. Mudah-mudahan warganet di sana termotivasi untuk lebih berkarya lagi sebagai seorang remaja. Amin. Terima kasih. Sampurasun warganet. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Asgatur, Asga Umroh dan juga Arga para Furnitur yang tentunya selalu mendukung Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.